Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengantar literasi digital. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman. Jadi, perkuliahan ini sebelumnya sudah saya sampaikan, dan pada video kali ini akan saya coba bacakan rangkumannya. Oke, langsung saja mari kita mulai dari definisi apa itu bahasa pemrograman. Jadi, tentunya kita sudah mungkin pernah mendengar kata-kata Java, Python, Swift, PHP, semua itu adalah bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman ini itu adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Jadi secara sederhana ini adalah bagaimana manusia berkomunikasi dengan komputer atau mesin. Itu adalah pengertian dari bahasa pemrograman. Kemudian pemrograman itu sendiri itu adalah proses mengembangkan program, perangkat lunak komputer, aplikasi, dan juga situs web. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh tim dari Kemdikbud pada tahun 2021. Jadi sekali lagi, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer, dan pemrograman sendiri itu adalah proses mengembangkan program, perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web. Dan tentunya si bahasa pemrograman ini fungsinya ada banyak sekali, mulai dari media komunikasi antara programmer dan juga komputer. Yang pertama itu ada media komunikasi. Kemudian tools untuk mengembangkan sistem dan program, tools untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak, beda ya. Jadi yang bisa untuk mengembangkan dan tentunya bisa juga untuk membuat. Membantu manusia untuk mengerjakan tugas dengan lebih cepat dan presisi. Membuat komputer mampu mengolah data sesuai dengan alur yang dibuat secara sistematis dan memudahkan pengoperasian mesin. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat ya, sistematis. Jadi, walaupun yang membuatnya manusia, tetapi kadang si manusia sendiri itu tidak mampu menjalankan sesuatu secara sistematis. Mungkin karena ada banyak distraksi, atau mungkin ada sesuatu yang terlupa, atau sesuatu yang salah. Nah, tapi dengan adanya bahasa pemrograman ini, si manusia sendiri memanfaatkan komputer agar alur yang sudah disusun oleh manusia itu bisa dijalankan dengan sistematis dan konsisten. Jadi berbeda jika dijalankan oleh manusia. Kemudian sampai saat ini itu eh, situs futurelearn.com menyampaikan bahwa sudah ada hampir 9.000 bahasa pemrograman yang berbeda. Dan hal ini tuh terjadi sejak tahun 1800-an. Jadi selama kurang lebih 1 atau 2 abad, itu sudah ada 9.000 bahasa pemrograman. Tetapi tentunya tidak semua bahasa pemrograman itu populer, tidak semuanya juga diketahui oleh manusia. Pastinya sudah ada yang punah, atau mungkin sudah ada yang tidak ada menggunakan lagi, ada yang sudah rusak, yang sudah dihapus. Tetapi ada 10 bahasa pemrograman yang termasuk kategori paling populer di seluruh dunia, yaitu Python, kemudian JS atau JavaScript, Java, C Sharp, C, Go, R, Swift, dan juga PHP. Dan setiap bahasa ini tentunya memiliki keunggulan yang berbeda. Kayak misalnya C++ ini untuk database, kemudian hmm, yang PHP ini untuk membuat sesuatu yang dinamis jika ingin ditampilkan di program atau di web. Kemudian Python untuk aplikasi, Java juga untuk games, dan lain sebagainya. Semua punya fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dulu timeline dari pengembangan bahasa pemrograman. Jadi dimulai tadi ya pada tahun 1800-an itu Lovelace menulis sebuah algoritma untuk analytical engine, program komputer pertama, untuk menghitung angka Bernoulli. Kemudian tahun 1949
muncullah bahasa assembly. Ini bahasa untuk menyederhanakan bahasa kode mesin. Jadi kan waktu awalnya itu yang ini ya bahasa komputer pertama yang ini itu masih tersusun dengan angka biner seperti 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 dan segala macam. Kemudian muncul bahasa assembly untuk menyederhanakan kode tersebut. Kemudian tahun 1957 mulailah muncul nih Fortran. Nah, pada masa Fortran dan COBOL ini ya, tahun sekian, bahasa yang awalnya itu disusun dengan angka, ini mulai menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa-bahasa ini dapat beroperasi di semua jenis komputer dan bisa digunakan untuk berbagai perhitungan, mulai dari perhitungan matematik, statistik, atau hal ilmiah lainnya. Kemudian tahun 1955, Rasmus Lerdorf mengembangkan PHP untuk web. Jadi PHP ini membuat website menjadi lebih dinamis. Jadi mulai ada pergantian warna, pergerakan animasi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, bahasa pemrograman sendiri itu ada tingkatannya. Jadi tidak semua bahasa itu mudah dipahami, tapi ada tingkatan bahasanya. Mulai dari bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang tingkat rendah ini adalah bahasa mesin. Ini terdiri dari angka biner, yaitu angka 0 dan angka 1. Dan ini merupakan bahasa pertama yang digunakan untuk membangun sistem digital. Contohnya nih, hmm, bahasa biner ini cukup rumit. Contohnya seperti ini, untuk mengkodekan angka 1 dalam bahasa biner harus dituliskan 0000 spasi 0001. Kemudian untuk angka 2 dalam bahasa biner harus dituliskan 000010. Tentunya jauh berbeda dengan bahasa ini ya. Walaupun bisa dipelajari tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi hanya menggunakan 0 dan 1, makanya dikasih nama biner atau binary. Kemudian bahasa pemrograman tingkat yang kedua itu adalah tingkat menengah. Tingkat ini mulai menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan satu lagi bahasa tingkat tinggi. Hanya bahasa ini sering juga disebut sebagai pseudo language atau bahasa semu. Contohnya ada C, C++, dan C Sharp. Ini namanya C Sharp. Lanjut ke bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi ini tentunya semakin mudah dipahami oleh kita karena instruksinya ditulis dalam bahasa Inggris. Contohnya ada print, if, case. Nah, jadi bahasa pemrograman tingkat rendah itu sulit dipahami, sementara bahasa pemrograman tingkat tinggi itu mudah dipahami. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, untuk contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi ada HTML, SQL, CSS, dan lain sebagainya. Semuanya terbilang sering. Sehingga dengan instruksi yang bahasa Inggris ini, programmer lebih mudah menemukan error, bug, debug, atau untuk memperbaiki software. Jadi semakin mudah dimengerti, maka bahasanya tingkatnya semakin tinggi. Hey. Nah, ini adalah contoh dari bahasa mesin yang tadi. Kemudian bahasa assembly ini mulai memberikan apa ya, bahasa semu, bahasa-bahasa yang memudahkan kita untuk lebih mengerti, tetapi tetap agak sulit dimengerti. Nah, kemudian muncullah bahasa C, kemudian HTML, seperti ini. Kemarin kita praktik sebentar menggunakan Visual Studio Code, tentunya bahasanya lebih mudah dipahami, seperti head, title, body, dan lain-lain. Oke, ini perbedaan ya, perbedaan tingkat bahasa. Nah, hmm,
Untuk menerjemahkan bahasa komputer pun itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode compiler, yang kedua adalah metode interpreter. Jadi setiap bahasa pun metode penerjemahannya berbeda. Untuk yang compiler, compiler ini seperti artinya ya, menggabungkan. Jadi semua kode-kode dari bahasa pemrograman tadi, berbagai instruksi dan perintahnya, dikumpulkan dulu dan dibuat menjadi sebuah paket file. Dan paket file inilah yang kita sebut sebagai aplikasi. Contohnya itu ada software kan, kalau kita install software itu ada formatnya .x, kemudian untuk menginstal aplikasi .apk, apk untuk Android, atau .app untuk iOS. Nah, ini merupakan compiler. Jadi mereka ini, si APK, si AppX ini, mereka mengumpulkan instruksi-instruksi agar kemudian diterjemahkan oleh komputer atau perangkat lain dan menghasilkan output yang sesuai. Baik outputnya itu berupa game, berupa aplikasi, dan lainnya. Contoh yang menggunakan compiler itu ada C++, C, C Sharp, Java, Kotlin, dan Swift. Nah, yang perlu diingat sekali lagi untuk compiler ini adalah yang eh, berkaitan dengan program atau aplikasi. Jadi tidak langsung menjadi output, tetapi perlu compiler dahulu. Kemudian yang kedua metode interpreter. Interpreter sendiri itu artinya seperti menerjemahkan. Makanya kode ini, kode atau bahasa pemrograman yang menggunakan metode interpreter itu diterjemahkan sebaris demi sebaris. Tetapi mereka itu langsung diterjemahkan tanpa menghasilkan paket file baru seperti compiler. Contohnya itu tentunya web browser. Kemarin saya menampilkan bahwa ketika kita menggunakan contohnya Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, kita menuliskan kode, dan si kode tersebut ketika kita masukkan, itu akan langsung berubah otomatis menggunakan live server pada web yang kita buat. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan web, browser, ini adalah metode interpreter. Contohnya selain HTML, selain HTML itu ada JavaScript, Ruby, PHP, dan lain-lain. Jadi sekali lagi ada metode compiler yang membuat paket file baru agar kemudian bisa dijalankan, dan ada metode interpreter yang langsung menerjemahkan ke dalam menjadi suatu output. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bahasa pemrograman mulai dari definisi, kemudian ada fungsi, contohnya, tingkatnya, sejarahnya, sampai metode atau cara kerjanya. Dan kemudian tentunya akan sulit bagi kita jika kita ingin langsung belajar bahasa pemrograman tanpa kita memiliki dasar logika yang kuat. Maka dari itu kita perlu mempelajari algoritma, yaitu urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan menurut Kemdikbud, algoritma ini adalah, ingat ya, algoritma, bukan logaritma. Algoritma, karena sering orang tertukar antara algoritma dan logaritma. Algoritma ini suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Nah, jadi ada satu keuntungan. Kalau tadi itu manusia kadang kita bisa membuat sistem, tapi ketika kita bekerja, kita tidak bekerja secara sistematis. Kadang ada yang terlewat atau seperti apa. Nah, untuk si bahasa komputer sendiri, mesin sendiri, ketika mereka diberikan instruksi terstruktur, mereka akan bisa mengerjakannya. Tetapi tidak semua mesin tentunya bisa membuat tidak bisa membuat program atau instruksinya sendiri. Nah, balik lagi mengenai algoritma ini,
kita perlu belajar mengenai logika bahasa pemrograman. Oke, tadi kan algoritma itu, sekali lagi algoritma itu adalah urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan dalam menyelesaikan tugas tersebut, tentunya ada logika-logika yang perlu dipahami. Nah, untuk yang pertama, logika bahasa pemrograman itu bersifat sekuensial, yaitu berurutan. Sebuah instruksi akan dijalankan apabila instruksi sebelumnya telah dilakukan. Sekuensial, terdiri dari sekuensi-sekuensi atau urutan-urutan tertentu. Contohnya, ini contohnya yang diberikan oleh teman-teman kemarin. Mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu kan ada tahap-tahapannya, mulai dari menghidupkan mesin cuci, kemudian memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, mengambil dan menambahkan pewangi, menyalakan keran air, dan segala macamnya. Semua dijalankan secara berurutan. Nah, ketika kita misalnya menghidupkan mesin cuci, kemudian kita tidak sekuensial ya, kita tidak berurutan dan langsung menekan tombol on atau power dan timer, maka apa yang kita kerjakan? Tidak ada. Jadi hanya menyalakan mesin cuci saja, tetapi kita bukan atau kita tidak mencuci pakaian. Nah, jadi sekali lagi, logika yang pertama itu adalah sekuensial atau berurutan. Logika yang kedua itu adalah percabangan atau bersyarat. Nah, percabangan atau bersyarat, kondisional. Jadi, jika logika yang diterapkan pada mesin itu hanyalah bersifat sekuensial, maka mesin tersebut bisa menyelesaikan instruksinya, tetapi belum tentu dengan kualitasnya. Makanya ditambahlah suatu logika lain, yaitu kondisional. Sebuah instruksi yang tidak akan dijalankan apabila suatu syarat tidak terpenuhi. Tidak akan dilaksanakan apabila suatu syarat tidak terpenuhi dan akan dilaksanakan jika syarat tersebut terpenuhi. Yang ini yang sering kita kenal dengan if atau jika. Balik lagi, jika dalam mencuci pakaian, kita bisa menggunakan contoh syarat ini adalah tekan tombol on atau power jika air sudah penuh. Jika air masih sedikit, ya ditunggu dulu. Jangan dulu dimatikan kerannya. Kemudian ambil pakaian, contohnya jika sudah wangi atau semua sabun, semua busa sudah hilang. Itu adalah contoh dari logika percabangan atau kondisional. Jadi yang pertama sekuensial, kemudian yang kedua kondisional. Yang ketiga adalah perulangan atau loop. Jadi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, misalnya hal ini terjadi apabila ketika kita mencuci pakaian, ternyata pakaian yang kita cuci itu masih bau atau misalkan masih basah. Nah, ketika terjadi proses seperti ini, mesin bisa diset jika pakaian masih basah, lakukan kembali mode pengeringan contohnya. Itu adalah perulangan. Oke, jadi ada 3, mulai dari sekuensial, kondisional, dan terakhir yang perulangan atau loop. Oke, jadi balik lagi. Untuk memahami hal-hal tersebut, kita perlu mempelajari algoritma. Mengapa? Karena dengan mempelajari algoritma itu akan memudahkan kita ketika kita menyusun suatu kode atau membuat bahasa pemrograman. Dan untuk latihan, saya pernah sampaikan ada website yang bisa digunakan yaitu Scratch. Dan websitenya adalah scratch.mit.edu. Oke, nanti bisa teman-teman pelajari. Nah,
untuk mempelajari algoritma pun ada beberapa cara ya, atau metode. Cara yang pertama kita belajar menggunakan diagram alir atau flow chart. Jadi flow chart ini adalah aliran simbol yang dibuat dengan demikian rupa. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada yang tanya pertama kotak, kemudian ada tanda panah, kemudian setelah tanda panah ada lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari flowchart atau diagram alir. Tetapi kita tidak bisa asal membuat bentuk atau membuat anak panah, tidak bisa. Karena ada aturan yang dibuat oleh ANSI atau ISO. Jadi udah ada standarnya. Jadi di sini bisa dilihat ya, untuk simbol panah atau garis alir, ini adalah arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Kemudian untuk yang elips, bukan elips ya, ini apa? Terminator lah istilahnya. Ini bentuknya itu seperti persegi, tapi bagian ujung-ujungnya itu dibuat kumpul. Saya lupa nama bangunannya. Ini namanya terminator, titik awal atau titik akhir suatu program. Kemudian ada persegi panjang, ini menyatakan proses atau suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program. Kemudian ada uh, belah ketupat, ini adalah keputusan. Itu titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Kemudian ada jejar genjang, ini input atau output, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Kemudian ada subprogram, jadi dibuat garis di dalam bangunnya, ada lingkaran, dan ada segi 5, 2, 3, 4, 5, segi 5, penghubung antar halaman. Oke, jadi sekali lagi untuk simbol pada flowchart kita tidak bisa asal pilih misalkan saya merasa tampilan belah ketupat ini lebih estetik, kita bikin aja belah ketupat semuanya, nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya lingkaran semua juga nggak bisa, tapi ada urutannya. Oke, contohnya nih. Nah, dimulai dengan terminator yang tadi, kemudian ke jajar genjang, pindah ke persegi panjang. Ini adalah diagram alir untuk menghitung luas dari persegi, menghitung luas dari persegi. Ini bentuk flowchart-nya dan ini adalah definisinya atau bagaimana cara atau alurnya berjalan. Silakan teman-teman bisa klik pause dan kemudian baca. Kemudian ini contoh di mana ada percabangan isi belah ketupat tadi. Oke, nah yang kedua selain dari flowchart itu ada pseudocode atau kode semu, yaitu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk merepresentasikan algoritma. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman karena sifatnya yang informal. Kemudian contohnya seperti ini. Oke, deskripsi 1, baca nilai sisi persegi, hitung luas menguadratkan nilai sisinya, 3, cetak luas. Nah, kemudian untuk pseudocode, ini ada campuran antara bahasa biasa, bahasa biasa, dan juga ada tanda-tanda. Kayak algoritma menghitung luas persegi input, nilai panjang sisi persegi, output luas persegi tercetak. Jadi disikat lagi, pseudocode input sisi, nilai luas sisi kali sisi itu menjadi luas, kemudian outputnya adalah luas. Jadi menggunakan kode-kode semu. Oke, lanjut yang terakhir langsung saja. Itu prinsip penulisan program itu harus sesuai spesifikasi, fleksibel, tidak ada galat atau error, terdokumentasi, cepat, dan efisien. Jadi dalam membuat atau menulis program, ini adalah prinsip-prinsip yang harus ditemukan atau yang harus dimiliki. Sesuai spesifikasi artinya sesuai dengan kebutuhan. Fleksibel itu mudah diubah apabila terjadi suatu kesalahan dan tidak ada kesalahan atau error ini ketika akan dijalankan atau diberikan ke orang-orang, terdokumentasi. Jadi kita memiliki catatan kapan program ini dibuat, kemudian errornya apa saja, kemudian apa yang perlu diperbaiki.
Dan program pun harus berjalan cepat, karena kalau lambat, apa bedanya dengan yang dilakukan dengan manusia biasa? Dan harus efisien, artinya bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan lain-lain. Dan 6 langkah membuat program. Jadi menurut Juwana, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun program komputer adalah mendefinisikan masalah, merumuskan solusi, menulis program, menguji program, menulis dokumentasi, dan maintenance atau perawatan. Oke, jadi itulah dia rangkuman kuliah kita mengenai bahasa pemrograman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.